bersama. Apakah A? Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. Jadi ini hanya fokus pada subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk pelaksanaan diskusi atau sekedar memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang C, Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin, berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D, Anda membuat rencana pembelajaran secara terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab. Anda berfokus hanya pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Kira-kira jawaban Bapak Ibu mana? Yang D, Bu. D, Bu. Ya, yang D. Sekarang kita pahami lagi. Semakin banyak memahami soal akan lebih mudah untuk Bapak Ibu semua menjawab jawaban yang memiliki nilai yang tinggi, karena ini adalah contoh soal dari SJT. Masalah yang dialami guru itu bagaimana cara guru itu melakukan suatu pembelajaran dengan materi yang banyak dan harus dapat dipahami oleh anak didik semua tanpa harus terburu-buru. Oleh karena itu, yang dilakukan guru ketika akan mengajar adalah membuat apa, Bapak Ibu? Perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi yang harus dilakukan oleh guru tersebut adalah membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, biasanya itu diuraikan. Materi ini akan diajarkan hari apa, misalnya dalam 1 KD. 1 KD itu biasanya terdiri dari, kalau sekarang kurikulum Merdeka menggunakannya KD. KD itu terdiri dari, diuraikan menjadi 15 indikator misalnya. Indikator 1 sampai 5 diajarkan di pertemuan 1. Misalnya pada hari Senin. Indikator 6 sampai 10 indikator 6 sampai 10 diajarkan di pertemuan kedua dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu secara terperinci dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ini di pertemuan pertama, di pertemuan kedua. Jika tematik dalam satu tema, misalnya hidup rukun di sekolah diajar, subtema hidup rukun di sekolah diajarkan di pertemuan 1. Misalnya di minggu pertama, hidup rukun di masyarakat diajarkan di subtema 2 di minggu kedua, seperti itu. Jadi perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu harus diuraikan, dijabarkan secara terperinci dengan alokasi waktu pelaksanaannya yang jelas. Setelah Bapak Ibu membuat perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaannya. Jadi materi itu diajarkan. Bagaimana materi tersebut itu dapat diajarkan dengan baik? Pastinya melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa dilakukan ya dengan apa? Bisa menggunakan tanya jawab, bisa menggunakan diskusi, bisa menggunakan praktik atau menggunakan metode model yang sesuai, sehingga di akhir
Setelah pelaksanaan itu dilakukan, Bapak Ibu pasti harus melakukan refleksi. Untuk apa fungsinya refleksi? Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan KD yang diajarkan, sejauh mana materi itu dipahami oleh peserta didik. Refleksi bisa melalui banyak cara, bisa melalui tanya jawab atau bisa membagikan lembar observasi. Jadi inilah yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Kaitannya bagaimana Bapak Ibu memanajemen proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Proses manajemen meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Refleksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan KD atau materi yang diajarkan. Bapak Ibu semua tadi sudah menjawab. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu dengan mulai membuat perencanaan, rencana pembelajaran, melakukan diskusi, yaitu waktu pelaksanaannya, dan sesi tanya jawab ini digunakan sebagai kegiatan refleksi untuk mengetahui ketercapaian materi, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi tepat nilai maksimal ada di jawaban D. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, sekarang nomor 2. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar. Kita ingat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kalau ada berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, fokus kita penyelesaiannya menggunakan pembelajaran apa Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Iya, tepat sekali Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita jadikan solusi sebagai pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang memiliki beragam karakteristik dan beragam kemampuan belajar yang berbeda-beda di kelas Bapak Ibu semua. Sebagai seorang guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Jadi digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan tadi, Bapak Ibu ingin memodifikasi materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? Sebelum kita menjawab, kita ingat dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada satu namanya diferensiasi apa Bapak Ibu? Diferensiasi konten. Diferensiasi konten, tepat sekali. Diferensiasi konten ini digunakan Bapak Ibu semua untuk menyiapkan materi apa yang akan diajarkan Bapak Ibu kepada siswa. Menyiapkan materi ajar yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi, persiapan materi apa yang akan disampaikan kepada siswa itu Bapak Ibu rancang dulu. Sebelum merancang patokannya pada hasil asesmen diagnostik. Ya, jadi dari hasil asesmen diagnostik yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa menyiapkan diferensiasi kontennya. Misalnya, kalau menurut kemampuan belajar, ada yang kemampuannya itu cepat, ada yang kemampuan belajarnya itu sedang, dan ada yang kemampuan belajarnya itu lambat. Jadi dalam menyiapkan materi juga harus diperhatikan
Biasanya yang cepat itu tingkat kesulitan materi yang akan diajarkan itu juga semakin tinggi. Soal-soal yang diberikan hot, materi yang diberikan juga materi yang levelnya tinggi. Jika sedang 50% tinggi, 50% sedang. Jika kemampuan belajarnya itu lambat, Bapak Ibu harus membuat banyak pertanyaan pemantik, menyederhanakan konsep materi yang akan diajarkan. Kalau lambat itu biasanya dari materinya dari sederhana baru menuju materi yang kompleks. Materinya yang mudah terlebih dahulu, baru ke materi yang sulit. Kalau itu diferensiasi konten berdasarkan kemampuan belajarnya. Jika diferensiasi kontennya besok yang Bapak Ibu temui itu menyiapkan materi berdasarkan minat belajar anak, kalau minat belajarnya itu sesuai gaya belajar, ketik audiotori, Bapak Ibu juga harus menyiapkan seperti ini. Bisa dipahami untuk diferensiasi kontennya, Bapak Ibu? Bisa, iya Bu. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu berkaitan tentang bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Bagaimana siswa akan mempelajari apa yang mereka pelajari. Ini juga harus berpedoman pada tadi, baik itu kemampuan belajar atau karakteristik. Misalnya Bapak Ibu, kalau kemampuan belajarnya cepat, prosesnya Bapak Ibu bisa menyiapkan LKPD dengan berbagai macam pertanyaan pemantik, dengan berbagai macam soal-soal yang diberikan kepada anak, agar anak dapat memecahkan masalah dari soal tersebut, dapat berpikir kritis. Apakah suara saya terdengar tidak jelas karena di sini hujan, Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas ya. Saya ulangi lagi. Diferensiasi prosesnya itu harus dikaitkan dengan kemampuan belajar dan karakteristik siswa. Seperti tadi Bu, kalau kita angkat kemampuan berdasarkan kemampuan belajarnya yang cepat, kita sediakan LKPD. LKPD-nya itu dengan berbagai pertanyaan pemantik, bisa menggunakan soal-soal hot, soalnya lebih banyak. Kalau kemampuannya sedang, kita bisa dengan bantuan media untuk lebih memahami LKPD dan media. Kalau lambat, kalau kemampuan belajarnya itu lambat, kita dampingi anak tersebut agar anak tersebut lebih mudah untuk memahami materi. Jadi yang cepat bisa ditinggalkan gurunya, bisa jalan sendiri. Yang sedang kita berikan media agar mereka lebih memahami konsep, yang lambat kita dampingi sebagai pemenuhan kebutuhan belajar, pemerolehan kebutuhan belajar siswa kita. Itu diferensiasi proses. Bagaimana anak akan mempelajari materi yang kita berikan. Sedangkan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ya, produk. Diferensiasi produk itu adalah hasil pembelajaran siswa setelah mempelajari materi. Hasilnya apa? Diferensiasi produknya. Kalau yang cepat tadi dapat menyelesaikan LKPD yang dibagikan guru misalnya.
Yang sedang bisa menjelaskan atau menguraikan jika diberi pertanyaan oleh guru. Yang lambat, misalnya anak tersebut mampu memahami dengan mau bisa menjawab pertanyaan guru atau mau maju ke depan untuk menceritakan apa yang sudah mereka pelajari. Misalnya seperti itu. Itu adalah produk akhir, capaian akhir dari apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Itu kaitannya dengan diferensiasi produk. Jika kita sudah mempelajari dan sudah memahami tentang pembelajaran diferensiasi, mulai menyiapkan materi diferensiasi konten, menyusun proses pembelajaran yang sesuai kemampuan belajar dan karakteristik anak, diferensiasi proses dan diferensiasi produk, hasil yang kita harapkan setelah mempelajari materi tersebut, kira-kira pendekatan yang akan Bapak Ibu gunakan agar pembelajaran siswa itu dapat maksimal, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama. Jadi materinya sama. Misalnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Jadi materinya sama, tapi diuraikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai gaya belajarnya tadi misalnya. Kalau yang gaya belajarnya itu cepat, soalnya hot, soal cerita yang hot misalnya. Kalau yang sedang, misalnya soalnya levelnya C3 dan ada beberapa yang C4. Kalau lambat, misalnya Bapak Ibu mulai mengenalkan dari awal apa itu operasi bilangan bulat kepada anak dan Bapak Ibu mendampingi dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Jawaban B, kira-kira yang salah mana? Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar, tidak boleh. Kalau ini masalahnya tadi itu sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak boleh disamaratakan. Pasti kemampuan belajar dan kebutuhan belajar siswa di setiap kelas itu berbeda-beda. Kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Ini seharusnya adalah tingkat kesulitan yang berbeda. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka, sementara siswa lainnya mendapat materi standar tidak. Anda memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. Salah, kita harus memiliki panduan dari hasil asesmen diagnostik untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih materi dan materi itu kita yang menyiapkannya dalam pembelajaran diferensiasi. Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Mungkin jika ini lebih pada kurikulum 13, di mana pembelajarannya itu berbasis pemecahan masalah, berkolaborasi, bekerja kelompok, yang pintar mengajari yang kurang pintar. Tetapi karena ini merdeka, kurikulumnya merdeka, semua anak wajib dikembangkan potensinya, mengaktualisasikan diri peserta didik, menghargai semua perbedaan, pemenuhan belajar, maka kita harus memenuhi kebutuhan semua anak, gurunya yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Nomor 3, sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda, Rian, yang sebelumnya aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan minat dan semangat belajar. Rian sering terlihat lesu, tidak berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan nilainya mulai menurun. Ini masalah yang dihadapi. Nilainya menurun. Bagaimana Anda akan mendekat
menikmati situasi ini untuk membantu Rian kembali bersemangat dalam belajar. Yang ditanyakan adalah bagaimana peran Bapak Ibu semua untuk meningkatkan menghadapi situasi ini, kaitannya dengan meningkatkan minat belajar Rian, minat belajar anak. Tadi kita patokannya sama Bapak Ibu pada kurikulum Merdeka. Jika ada menemui masalah pada anak, kita cara kita untuk membantu menyelesaikannya melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa Bapak Ibu? Untuk pendampingan. Iya, tepat sekali, pendampingan. Pendampingan ini biasanya dilakukan melalui pendekatan individu. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin dalam pendampingan yang kita lakukan atau pendekatan individu, kita gunakan teknik wawancara, biasanya disebut dengan coaching. Untuk mencari solusi bersama yang berasal dari dalam diri siswa untuk menentukan solusi yang sesuai dan berasal dari dalam diri siswa. Ya. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Semua permasalahan nanti yang Bapak Ibu hadapi dengan anak, jangan langsung Bapak Ibu meminta bantuan temannya, jangan langsung Bapak Ibu meminta bantuan orang tua atau meminta bantuan kepala sekolah. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana menciptakan sebuah pendekatan yang harmonis dengan teknik coaching, yaitu untuk menentukan solusi yang sesuai, di mana solusi itu berasal dari dalam diri siswa, untuk menetapkan sebuah tujuan hingga dapat menentukan sebuah solusi. Apakah jawaban yang mendekati jawaban benar dari B. Jawaban B. Bu, B. Ya, mendekati Rian secara pribadi tepat sekali setelah kelas selesai untuk menanyakan apa yang sedang dia alami dan bagaimana Anda bisa membantu. Jadi ini sangat tepat. Bapak Ibu bisa melakukan teknik coaching kepada Rian untuk membantu meringankan permasalahan yang dialami oleh Rian. Jawaban A, mengabaikan perubahan tersebut tidak boleh. Kita harus peduli dengan anak didik kita. Menegur Rian di depan kelas, kita kemarin sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah tanpa membuat anak tersebut merasa apa Bapak Ibu? Kalau ditegur di depan kelas, menjatuhkan harga dirinya. Diri, ya, tepat sekali Bapak Ibu. Pembelajaran saat ini itu harus menghargai semua yang ada pada diri anak. Apalagi dalam penyelesaian masalah, kita tidak boleh menjatuhkan harga diri anak atau menjatuhkan semangat anak untuk belajar. Itu tidak boleh. Dengan memberikan tugas tambahan dengan harapan akan memotivasinya kembali. Tugas tambahan ini juga bisa berbentuk Hukuman tidak boleh bertentangan dengan budaya positif. Mengadakan sesi konseling bersama orang tua dan konselor sekolah untuk membahas situasi Rian. Ini mungkin jika tidak dapat diatasi. Tetapi selama Ibu bisa mengatasi, Bapak Ibu jangan memilih jawaban yang meminta tolong kepada orang lain. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Mungkin ini jawaban yang memiliki nilai pilihan kedua. Jawaban nilai 5, jawaban 4 nilai
4. Jawaban pilih. Jawaban. Sekarang kita ke soal nomor 4. Sebagai seorang guru, Anda sedang mengajar di kelas dan menanyakan sebuah pertanyaan. Seorang siswa yang biasanya pemalu dan jarang berpartisipasi dengan percaya diri mengangkat tangannya dan memberikan jawaban. Sayangnya, jawaban yang diberikan itu tidak tepat. Bagaimana Anda akan memberikan feedback atau umpan balik untuk memastikan siswa tersebut tetap termotivasi untuk berpartisipasi di masa depan? Jadi tadi, seperti tadi, tidak menjatuhkan. Umpan balik yang tidak menjatuhkan. Menjatuhkan anak. Ya. Penguatan kepada anak itu jadi feedback atau umpan balik penguatan kepada anak itu dilakukan Bapak Ibu, fungsinya adalah untuk menguatkan perilaku anak agar anak tersebut lebih berani. Kalau umpan baliknya kata-kata yang diberikan Bapak Ibu itu menyinggung hati anak, maka menjatuhkan anak, maka Bapak Ibu akan membuat anak tersebut tidak akan berani lagi, tidak termotivasi untuk menjawab lagi. Kira-kira cara Bapak Ibu, cara terbaik yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap menjaga motivasi anak didik dalam menjawab meskipun itu salah dengan memberikan kalimat feedback yang bagaimana? B, Bu. B. Jawabannya yang B. Coba. Terima B. kasih telah mencoba. B atau E, coba kita lihat. Terima kasih telah mencoba. Ya, terima kasih telah mencoba. Jawabanmu mendekati yang benar. Berarti tadi anak yang salah kalau diberikan jawaban seperti itu oleh gurunya, jawabanmu mendekati yang benar. Jadi, jawabanku berarti mendekati benar. Berarti jawabanku sudah baik. Mari kita lihat bersama bagaimana cara mendapatkan jawaban yang tepat. Misalnya bisa meminta teman yang lain mencoba menjawab lagi. Jadi semuanya berani untuk menjawab. Yang satu salah, yang satu ketika menjawab salah tadi tidak merasa dijatuhkan mentalnya, dihargai oleh guru tersebut, dan siswa yang lain itu pun kalau gurunya tidak memberikan kalimat yang kasar atau tidak memarahi anak yang menjawab salah, kalau menggunakan jawaban seperti itu, maka anak yang lain pun akan mencoba untuk menjawab. Oh, aku mau mencoba menjawab karena bu guru tadi tidak memarahiku, seperti itu. Itu jawaban yang B. Kaitannya dengan menimbulkan motivasi kepada anak untuk menjawab. Yang E, jawabanmu menarik. Bisa jelaskan mengapa kamu berpikir begitu? Mari kita diskusikan bersama. Jika seperti ini, itu berarti sudah selesai Bapak Ibu. Kalau kita diskusikan bersama, jadi tidak ada sesi untuk mencoba memberikan jawaban lain guna untuk membuat atau menyimpulkan jawaban yang jaringan terputus gini. Jaringan terputus ini. Kenapa sinyal hilang? Hilang.
Nggak, ya cukup hilang gini lah. Soal nomor 5. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada satu siswa yang selalu terlambat atau bahkan tidak pernah mengumpulkan tugas. Setelah mengamati, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki potensi yang baik, namun tampaknya kurang termotivasi atau mungkin memiliki hambatan lain. Jadi, ini itu kaitannya terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas siswanya Bapak Ibu. Setelah diamati, ternyata siswa tersebut memiliki potensi yang baik, namun tampaknya kurang termotivasi atau memiliki hambatan lainnya. Bagaimana langkah terbaik yang Anda ambil untuk mendukung siswa tersebut? Seperti tadi, kalau ada permasalahan dengan siswa, kita selesaikan dengan coaching Bapak Ibu saat ini. Kira-kira mana yang tepat untuk jawaban yang A. Mengatur waktu khusus untuk berbicara, ya, ditentukan waktunya. Bisa menghubungi anak tersebut. Misalnya anak tersebut bernama Ani. Ani, apakah kamu mempunyai waktu luang? Kira-kira kapan ya Bu Guru ingin mengobrol santai denganmu, Ani? Misalnya seperti itu. Ketika Bu Guru mengobrol santai tadi, Bu Guru bisa menceritakan mengapa Ani melakukan perbuatan seperti itu dan mencari tahu alasannya. Sehingga Bu Guru mau untuk membantu menemukan solusi, di mana solusi tersebut Ani yang membuatnya sendiri. Jawabannya tepat A. Jawaban B, mengabaikannya, salah. Memberi peringatan keras, hukuman, salah. Menghubungi orang tua, jangan dulu, selesaikan guru dulu. Memberikan siswa tersebut tugas tambahan sebagai hukuman juga salah. Yang harus Bapak Ibu ingat, setiap ada permasalahan, baik itu 1 siswa, 2 siswa, itu Bapak Ibu harus melakukan pendekatan individu. Jika masalahnya itu masalah kelas, maka Bapak Ibu harus menyelesaikannya secara menyeluruh, semua anak terlibat. Biasanya kalau masalah kelas diselesaikan dengan penelitian tindakan kelas atau biasa menentukan sebuah pembiasaan untuk memperbaiki masalah di kelas dengan peneladanan seperti itu. Masalah pribadi, selesaikan pribadi. Masalah ke kelas, penyelesaiannya adalah dengan pembiasaan atau peneladanan, dan paling akhir adalah dengan penelitian tindakan kelas. Nomor 6. Sebagai seorang guru, Anda secara tidak sengaja mengetahui informasi pribadi dari salah satu siswa Anda yang dapat mempengaruhi performa akademiknya di sekolah. Mengingat pentingnya menjaga privasi siswa, bagaimana langkah terbaik yang seharusnya Anda lakukan? Anda mengetahui bagaimana informasi pribadi anak didik Anda di sekolah, tetapi tugas guru harus bisa menjaga privasi anak. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? C. Yaitu dengan cara mengajak siswa yang bersangkutan untuk berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya, dan menawarkan dukungan jika dibutuhkan, tanpa mengungkapkan bahwa Anda mengetahui informasi tersebut. Ya, tepat sekali. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Iya, jadi soal SJT kemarin di P3K, soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang banyak keluar Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dapat menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah konflik. Penyelesaiannya menggunakan coaching, segitiga restitusi, berpedoman pada budaya positif, adalah soal-soal SJT yang banyak keluar di tes P3K kemarin. Mungkin SJT Bapak Ibu juga tidak jauh berbeda dengan teman P3K kita yang mengerjakan tes kemarin.
Nomor 7. Seorang siswa mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Anda sebagai guru memahami pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung perkembangan siswa. Namun, Anda juga ingin menjaga agar siswa tersebut tidak merasa direndahkan, jadi tidak menjatuhkan siswa. Bagaimana Anda seharusnya memberikan umpan balik tersebut? Jadi, umpan balik yang Bapak Ibu berikan itu harus umpan balik yang baik, tidak menjatuhkan anak didik. Menyediakan waktu khusus untuk berbicara empat mata dengan siswa tersebut, mendiskusikan kelemahan dan kekuatan tugasnya, dan menawarkan dukungan tambahan jika diperlukan. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah E. Konsepnya sama dengan soal sebelumnya. Sekarang kita ke nomor 8. Pak Agus mengajar di kelas 5 SD. Dalam kelasnya ada seorang siswa bernama Bima yang sangat introvert. Bima jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas dan sering tampak enggan ketika diajak berbicara di depan kelas. Namun Pak Agus tahu bahwa Bima itu memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran. Jadi muridnya itu tertutup, introvert, tertutup. Bima itu jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Anak itu diam terus dan sering tampak enggan ketika diajak berbicara di depan kelas. Anaknya sangat tertutup dan pendiam. Namun Bima memiliki kelebihan, yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran. Bagaimana Pak Agus seharusnya mendukung Bima agar lebih percaya diri? B. D. Jawabannya B atau D? Kita lihat. Kalau jawaban A, Pak Agus memberi kesempatan lebih banyak kepada Bima untuk berbicara di depan kelas. Kalau Bima langsung disuruh bicara di depan kelas, tidak mungkin mau, karena kesehariannya Bima tidak mau diajak berbicara ketika di depan kelas. Yang B, Pak Agus mengatur sesi konseling pribadi dengan Bima untuk mendiskusikan perasaannya dan memberikan saran tentang bagaimana mengatasi keengganannya. Kalau di sini itu Pak Agus baik, yang dilakukan Pak Agus baik, Bapak Ibu. Tetapi di sini Pak Agus belum melakukan tindakan untuk mengembangkan pemahaman Bima yang sangat baik tentang materi pelajaran di kelasnya, khususnya untuk meningkatkan rasa percaya diri Bima. Kalau hanya memberikan konseling dan saran, menemukan solusi, kamu seharusnya seperti ini Bima, tanpa besok dilakukan sebuah tindakan. Jadi tidak ada aksi nyata dari Pak Agus untuk meningkatkan rasa percaya diri Bima di kelas. Hanya sebuah saran saja. Itu jawabannya B. Kita lihat yang C, mengabaikan keengganan Bima berpartisipasi dan membiarkannya belajar dengan cara yang nyaman baginya. Tidak. Kalau anak seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka anak seperti ini akan tidak berkembang, selalu tertutup. Pengetahuannya bagus, tetapi sikap sosialnya dengan orang lain itu hilang karena tidak memiliki rasa percaya diri di kelas. Tidak akan berkembang. Salah. Yang D, Pak Agus membentuk kelompok kecil diskusi di mana Bima dan beberapa temannya dapat berbagi pemikiran dalam lingkungan yang lebih intim. Jadi, untuk mengembangkan rasa percaya diri Bima, karakter percaya diri Bima, Pak Agus mengubah model pembelajarannya. Semula model pembelajarannya mungkin masih berpusat pada Pak Agus. Kecil, di mana Bima dan
beberapa temannya dapat berbagi pemikiran. Jadi mulai tidak langsung di kelas besar, tidak langsung pemahamannya yang baik tersebut, mulai dari kelompok kecil, mungkin 3-4 siswa dalam satu kelompok. Bima dilatih di situ untuk menyampaikan gagasannya di kelompok kecilnya terlebih dahulu, dalam lingkungan yang lebih intim. Di sini dalam kelompok belajar yang kecil. Jadi berlatih dulu di kelompok belajar kecil, baru jika rasa percaya dirinya itu meningkat, kelompok Bima bisa ditunjuk ke depan kelas untuk menyampaikan hasil presentasi. Jadi membuat Bima lebih percaya diri. Tetapi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu juga harus dimulai dari sedikit, lama-lama baru karakter itu dapat berkembang. Itu jawaban D. Ya. Jawaban yang benar untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini juga bisa. Tetapi jawaban B, jawaban E itu lebih baik. Jawaban yang D. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin besok Bapak Ibu juga seperti ini. Semua ada nilainya, khusus yang SJT, semua ada nilainya. Tetapi kita pilih jawaban yang paling baik. Caranya bagaimana? Caranya dengan memahami makna soal, menemukan masalah, menemukan tindakan. Jadi kunci mengerjakan soal SJT adalah bisa menemukan masalah, bisa memberikan tindakan atau solusi yang tepat. Nomor 9. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri atau didengar. Dengan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Membuat dongeng berarti di sini indikatornya ada sebuah membuat dongeng, berarti ini ada produknya, sebuah tulisan atau tulisan dongeng atau disampaikan secara langsung dongengnya. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif. Di sini ditekankan pada berpikir kreatif, yaitu menciptakan hal baru dari apa yang sudah dipelajari. C. Kira-kira mana? C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Jadi membuat sebuah produk tulisan dongeng dengan bahasa sendiri. Ya, ini adalah contoh dari kreatif. Kalau yang B, menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca. Berarti ini sesuai bahasa yang dibaca. Tidak ada hal baru yang dihasilkan oleh siswa, tidak ada kreatif, unsur kreatifnya. Yang ada unsur kreatifnya adalah pilihan jawaban yang C. Nomor 10. Berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi, dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM. Jadi ini yang mencapai KKM hanya 6 anak dari 25 siswa. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data sebagai berikut. Siswa kurang aktif
kurang berminat, kurang motivasi belajar, rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah, dan proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal, dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah, dan metode pembelajarannya pun kurang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah rancangan berarti berkaitan dengan menggunakan kata-kata yang bagaimana? Peningkatan. Penerapan, ya. Ada peningkatan, ada penerapan, ada pemanfaatan, harus ada kata meningkatkan. Yang penting meningkatkan, iya. Harus ada variabel apa Bapak Ibu? Variabel X dan variabel Y. Variabel X bagaimana? Sambil ingat. Yang X. Meningkatkan proses hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Iya. Variabel X penerapan model ya. model PBL. Jadi variabel X itu yang mempengaruhi, variabel Y itu yang dipengaruhi. Jadi variabel X-nya itu model PBL, ya. Ini variabel X-nya. Variabel Y-nya mana, Bapak Ibu? Hasil belajar. Proses dan hasil belajar. Variabel Y-nya proses dan hasil belajar. Ya. Ini variabel Y-nya. Ini diberi keterangan. Variabel Y-nya diberi keterangan lengkap pada materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Subjeknya mana, Bu? Kelas 6. Kelas 6, ya, tepat sekali. Ini subjeknya. Harus ada subjek penelitiannya. Setelah itu baru dijelaskan tempatnya di mana, di SD Bunul Malang. Ya. Untuk kita lebih memahami, ayo kita analisis bersama agar kita lebih memahami. Pengaruh ini tidak judul PTK, sudah dari judulnya pengaruh PBL terhadap hasil belajar materi hak kewajiban di SD Bunul Malang, tidak. Ini tidak judul PTK. Penerapan model PBL untuk meningkatkan. Di sini ada kata penerapan, betul. Ada variabel X-nya, betul. Ada meningkatkan, kata-kata meningkatkan, betul. Proses dan hasil belajar variabelnya Y-nya, betul. Kira-kira yang tepat sekali, Bu. Tidak ada subjeknya. Jangan terkecoh. Di sini hanya SD Burul Malang. Subjeknya mana? SD Burul Malang itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, di sini sudah dijelaskan siswa kelas 6 semester 2. Iya, sudah bisa mulai membedakan ya, Bu? Pengembangan. Ini itu model penelitian R&D, tidak penelitian tindakan kelas. Ada kata-kata pengembangan. Pengembangan itu R&D. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Harus ada kata penerapan, peningkatan, pemanfaatan, ada variabel X, variabel Y-nya. Subjek penelitiannya mana, baru di tempat penelitiannya mana. Iya, harus lengkap. Nomor 11. Jenis instrumen
kan hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi. Mempresentasikan. Berarti kalau mempresentasikan, ini jenis penilaiannya apa, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Ya, langsung kita lihat pada pilihan jawabannya. Jurnal penilaian jurnal penilaian Tidak, Bu. tidak, jurnal karena penilaian sikap. Proyek ini penilaian keterampilan. Ya, sambil kita ingat kembali, Bu. Unjuk kerja ini keterampilan. Ya. Observasi ini penilaian sikap. Tes tertulis ini kita lihat hanya mempresentasikan, tidak ada produk yang dihasilkan, hanya prosesnya yang dinilai. Jadi jawabannya adalah unjuk kerja. Tetapi jika ada produk yang dihasilkan, ada batas waktu pengerjaan, maka jawabannya adalah Project. Sampon. Sudah paham. Sekarang Bu Putri mau tanya. Iya, Ibu. Kalau penilaian rubrik yang biasanya kita pakai saat praktek itu, Bu Putri, itu masuk di unjuk kerja. Iya. Atau di mana, Bu? Iya, kalau rubrik lembar pengamatan itu rubrik itu merupakan alat evaluasinya, Bapak Ibu, alat yang digunakan dalam melakukan penilaian. Rubrik lembar pengamatan itu bisa digunakan dalam membantu kita untuk menilai sikap, juga bisa membantu kita untuk menilai keterampilan. Rubrik atau kalau ada kata-kata lembar pengamatan, lembar observasi, rubrik itu masuknya pada alat penilaian. Kalau instrumen atau jenis penilaiannya itu penilaian wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, observasi, ada penilaian tes tertulis, ada penilaian unjuk kerja, demonstrasi, produk, proyek, portofolio. Kalau besok itu ada lembar, rubrik, itu alat penilaian. Alatnya. Terima kasih, Bu Putri. Ya, bukan jenisnya, jenis penilaian. Sekarang nomor 12. Jenis instrumen penilaian yang dapat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi. Di sini yang ditanyakan adalah instrumen penilaiannya. Kita lihat KKO-nya, menganalisis makna Sumpah Pemuda. Masuknya pada apa, Bapak Ibu? Masuknya pada penilaian apa? Pengetahuan. Ya. Kalau pengetahuan, menganalisis tertulis uraian, tepat sekali. Sambil diingat, tes tertulis bentuk uraian ini adalah salah satu contoh instrumen penilaian yang sangat bagus digunakan berpikir kritis, memecahkan masalah, mulai berpikir HOTS, karena di tes tertulis uraian biasanya kita dalam membuat soal itu menggunakan kata bagaimana, mengapa, tidak menggunakan kata sebutkan. Tidak seperti itu, tapi menggunakan kata-kata yang membutuhkan sebab akibat, bagaimana, mengapa, untuk mengukur kemampuan menganalisis, menalar anak didik kita. Nomor 13.
Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkat kognitif menganalisis pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat klasifikasikan. Menganalisis ini mengklasifikasikan. Berarti kalau mengklasifikasikan itu sama saja dengan KKO yang mana, Bapak Ibu? Menguraikan. Coba. Mengklasifikasikan menganalisis, masuknya pada level C4. Coba kita lihat mana yang tadi indikatornya sesuai dengan C4. Yang menyeleksi, menguraikan, menguraikan atau menyeleksi. Kita lihat dulu. Ya. Ini mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Mengklasifikasikan. Berarti misalnya kalau Bapak Ibu di sana disajikan sebuah gambar, ada gambar makanya rumput, itu nanti dikelompokkan dengan yang mana. Ada lagi gambar kakinya 4 tapi makannya daging. Ada lagi gambar kakinya 4 memiliki ini taring, makannya semua dimakan, baik itu daging, nasi, semuanya dimakan. Berarti cakupannya luas dari apa yang diamati, berdasarkan apa yang diamati sesuai dengan ciri-cirinya yang diamati. Kalau menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya, kalau jenis makanannya saja itu berarti khusus, tetapi di sini berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kalau jawaban D itu Bapak Ibu pasti terkejut. Pasti, karena menyeleksi mengklasifikasikan pasti menguraikan, betul. Menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya, betul. Tetapi di sini karakteristik yang diamati, ada jawaban yang lebih luas, yaitu berdasarkan ciri-cirinya. Ciri soal itu lebih luas, lebih kompleks. Kalau soalnya luas, C2, C3, soalnya itu masih sederhana. Ada hanya pada jenis makanannya saja, walaupun KKO-nya menguraikan. Tetapi kalau itu sudah kompleks, luas. Oh, berdasarkan ciri-cirinya, berarti tidak hanya jenis makanannya. Mungkin berdasarkan ciri fisiknya, masih banyak lagi pembandingnya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang A. Ingat Bapak Ibu, untuk besok kaitannya C4, C5, C6 itu bersifat lebih umum, lebih kompleks, lebih sulit. Kalau yang C2, C3 itu lebih sederhana, walaupun KKO-nya menjebak. Nomor 14. Dari hasil pengolahan nilai dasar Bu Ani diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Jadi ini penilaiannya sumatif, untuk menilai sumatif. Kalau di pertemuan kemarin yang kita pelajari adalah melakukan tindak lanjut remedial pengayaan pada penilaian formatif. Kalau ini semester sumatif. Dari 28 yang lulus KD1. Jadi 28 siswa itu hanya 4 siswa yang lulus KD1. Berarti yang tidak lulus 24 siswa.
Dan 4 tidak lulus di KD2. Jadi kebalikannya. Di KD2 yang lulus adalah 24 siswa. Biar lebih mudah kita tulis untuk menjawab. KD1 berarti yang remi di 24 anak. Pengayaan ya. KD2 yang pengayaan 4. yang pengayaan 24 anak. Dua anak. Kebalikannya. Tindakan yang harus kita lakukan adalah pada KD1 diberikan remedial penugasan individu. Kita harus menganalisis. Yang remedi 24 berarti 24 dari 28 siswa itu kemarin kategorinya itu 20%, 20 sampai 50 atau lebih dari 50. Bu, yang KD2 itu gimana, Bu? 4, Mbak. KD2. 4. Tidak lulus itu KD2. Tidak lulus di KD2. Itu apa? 4 tidak lulus di KD2 berarti remedinya 4. Remedinya 4, pengayaannya 24 anak. Kebalikannya yang KD1. Sekarang yang KD1, Bu. KD1 yang remedi 24 anak. Beri penugasan individu. Benar atau salah? Salah. Iya, karena lebih dari 50%. Pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Ya. Sekarang yang B. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD1 dan KD2 berbeda. Apakah tidak ada remedial di KD1 dan 2? Ada. C. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. Benar. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 anak. Ya, yang D. Siswa yang tidak tuntas diberikan remedial, pembimbingan, dan penugasan individu. Apakah betul? Ini karena yang harusnya pembelajaran ulang. Harusnya pembelajaran ulang. Ini yang remedi 4 anak, Bu. Iya, bisa jadi. Remedial. Betul. Ya. Sekarang yang E. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD1 dan KD2. Salah. Sekarang kita lihat pertanyaannya lagi. Dari ini. Tindakan yang harus kita lakukan adalah kalau ada tindakan yang harus kita lakukan, di sini kaitannya itu ada yang tidak lulus, berarti kita fokusnya pada kegiatan remi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Ya. Kalau ada tindak lanjut itu kita pilih yang remedial terlebih dahulu karena yang harus kita atasi terlebih dahulu. Kalau pengayaan itu tidak ada, hanya lebih pendalaman materi, bisa dengan pemberian tugas. Di sini pengayaannya untuk 4 siswa juga belum dijelaskan secara lengkap, apakah mengerjakan soal yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan pemberian tugas tidak dijelaskan, hanya pengayaan saja. Tetapi kalau di
Kalau di jawaban D di sini diberikan remedial yang sesuai, yaitu dengan di antara 20%. Nomor 15. Disajikan KD PPKN kelas 3, yakni 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan indikator menjabarkan arti lambang yang terdapat pada burung Garuda Pancasila. Indikator tersebut dapat dipelajari siswa melalui materi apa? Bapak Ibu harus paham tentang materi lambang pada Pancasila yang 17 Agustus 1945. Kira-kira Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan. 17 itu menggambarkan tentang apa, Bapak Ibu? Tanggal kemerdekaan. Kemerdekaan. Proklamasi. Bulu yang ada di sayap atau di ekor atau di bawah perisai. 17-nya yang di mana sambil diingat. Yang C, Bu. Yang C. 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Betul. Helai bulunya itu pada masing-masing sayap. 8 helai bulu pada ekor. Betul. 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Ya. Dan 45 helai bulunya di Leher. di leher. Ya. Jumlah bulu Garuda Pancasila hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya. Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi yang mana yang tepat, Bu? Kita harus teliti. Jawabannya yang tepat adalah yang lebih tepat yang E. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Seperti jawaban C. Jawaban C itu juga sama, tetapi di sini hanya hari proklamasi kemerdekaan. Tidak dijelaskan kemerdekaan negara Indonesia. Masing sayap, betul. 8 helai bulunya pada ekor, sama. 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, betul. Dan 40 helai bulunya di leher, juga betul. Tetapi harus ingat, di sini lambang Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dunia. Harus teliti ya, Bu ya. Teliti ya, Bu. Ini juga mengecoh. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak ada materinya, materi bahasa Indonesia, materi IPA, IPS, PPKN. Mungkin besok itu materinya masuk pada penentuan materi ajar di RPP atau modul ajar seperti ini untuk mendukung pencapaian indikator. Seperti ini, Bapak Ibu. Nomor 16. Bukania akan mengajarkan KD 3.3, membandingkan dua bilangan. Ayo, diperhatikan jangan sampai terkecoh. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Berarti kalau membandingkan dua bilangan sampai dua angka, berarti di sini paling sedikit adalah ada puluhan
dan satuan. Berarti dua angka itu bernilai puluhan. Dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret, membandingkan dua bilangan yang jumlahnya menduduki nilai tempat puluhan. Dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Ya. Tugas yang sesuai untuk diberikan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 adalah A. Menghitung banyak Tidak Tidak. bisa. tidak bisa. Ya. Merinci banyak kegiatan saat makan. Ini juga tidak memberikan dua bilangan. Merinci tugas Tidak. menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Jadi dibandingkan. Ya, jumlah siswa kelas 5 dan jumlah siswa kelas 6 Bapak Ibu dibandingkan. Berarti menjawab pertanyaan KD. Yang coba, menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Apakah kalau anak tidak masuk di hari Senin dan Selasa misalnya jumlahnya sampai 2 angka, bilangan 2 angka? Tidak. Jadi yang lebih tepat dengan media benda kumpulan benda konkret adalah menghitung banyaknya siswa kelas 5 saat upacara hari Senin. Nomor 17. Kompetensi dasar KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Memahami itu C2. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 level atas mencipta, mengkreasi. Maka rumusan indikatornya yaitu mana dari setelah anak tersebut paham materi yang akan dipelajari setelah untuk mengukur pemahaman anak tersebut ingin menerapkan, menciptakan hal baru dari materi yang sudah dipelajari. Bentuk nyata penerapan materi. Penerapan materi yang dipahami. Diterapkan melalui kegiatan apa indikatornya? Ya. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku baru. Mungkin membuat tarian dulu baru menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Ya, tepat sekali. Kalau mengelompokkan gambar pakaian ini masuknya pada level C berapa? Mengelompokkan, menerapkan. C4. Mengelompokkan, menerapkan. C3. C3 mengelompokkan gambar, menerapkan, mempraktikkan. Kalau mempraktikkan dan menyanyikan lagu daerah, mempraktikkan. Lalu kognitif, levelnya kognitif, ini masuknya mempraktikkan itu juga menerapkan C3. Tetapi kalau maksudnya juga bisa pada psikomotorik, keterampilan P3, mempraktikkan. Mendiskusikan bersatu atau P3. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Mendiskusikan berarti anak sudah mampu menganalisis. Masuknya apa Bapak Ibu? C4. Ya. Sekarang yang A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kalau bisa menuliskan berarti anak memahami. Memahami levelnya berapa? C1 mengingat itu. Memahami maksudnya
Dua. Kalau C4 itu menganalisis, tepat sekali, menganalisis informasi dan data-data yang didapatkan baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Ini sudah bisa kalau 4C sudah bisa. Ya, Bu. Monggo Bu Santi. Bu Santi, silahkan jika Bu Santi ingin bertanya. Tidak jadi, Bu Santi? Kalau tidak jadi, saya lanjutkan lagi. Sno adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar. Bapak Sutrisno menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti kemiskinan, rumah kumuh, dan banjir. Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut, Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat urutan di atas, Bapak Sutrisno memilih media gambar dengan tujuan apa? Ini, pemilihannya media gambarnya ini. Pertama, fungsinya untuk menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan, seperti kemiskinan, rumah kumuh, dan banjir. Yang kedua, alasan kedua adalah Pak Sutrisno mengharapkan siswanya tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Berarti ada dua yang harus dikuatkan oleh Pak Sutrisno dalam proses pembelajaran. Apa itu Bapak Ibu? A ya Bu. Yaitu membentuk karakter, sikap, dan nilai siswa. Berdasarkan pada kaitannya dengan pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan belajar siswa. Ya, tepat sekali. Melalui pembelajaran sosial, membentuk karakter dan sikap nilai siswa. 20. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa tertipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janjinya.
Berarti ini temannya mengingkari janji untuk mengajari matematika. Hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa karena tadi mengingkari janji. Jika seandainya Anda adalah guru yang mendapatkan cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Kalau guru mendengar cerita siswa seperti itu, ada siswanya yang saling miskomunikasi sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kalau berkelanjutan, maka kerukunan tidak akan tercipta. Yang akan Bapak Ibu lakukan D. Yang D. Jawabannya adalah D. Dengan memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Tepat Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang D. Dengan melakukan memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah yang terjadi dan mencari jalan penyelesaiannya sehingga masalah tersebut tidak terlarut-larut, cepat untuk diselesaikan. Karena tugas kita adalah sebagai fasilitator. Kalau hanya memberitahu pada salah satu pihak saja, berarti Bapak Ibu subjektif. Cara menyelesaikan permasalahan tidak objektif ya. Memanggil keduanya serta memberi nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu ya, tetapi akan lebih tepat jawaban yang D. Dengan memfasilitasi pertemuannya terlebih dahulu. Ini 21. Rehan adalah siswa kelas 2 SD. Memperoleh hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran IPA sebagai berikut. Biasanya ini di rapot anak. Muatannya IPA, KKM-nya 70, nilainya 75, sudah mencapai KKM, berarti tidak remedi. Tetapi predikatnya C. Dengan deskripsi, Rehan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengklasifikasi hewan-hewan berdasarkan habitatnya. Cukup. Berarti hampir semua teman sekelas Rehan menerima hasil yang serupa. Hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan B pada keterampilan tersebut. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru berdasarkan hasil evaluasi akhir Rehan adalah kalau sudah mencapai KKM dilakukan apa, Bu? Pengayaan. Dilakukan pengayaan. Pengayaan. Konsepnya tadi kalau pengayaan itu hanya untuk lebih menguasai materi ya. D ya Bu ya. Lebih menguasai materi. Berarti jawabannya yang mana? Dengan kalau sudah mencapai KKM kita harus tetap memberikan apa, Bu? Materi, Bu. Sekarang biar tidak bingung kita analisis satu-satu dulu. Yang A, menyiapkan pembelajaran remedial. Deskripsinya yang cukup, tetapi nilainya mencapai KKM. Berarti tidak usah dilakukan remedial, harusnya melakukan pengayaan. Berinovasi dengan alat peraga bilangan yang baru. Kalau melakukan inovasi tadi, inovasi metode, mengubah media, mengubah alat peraga, itu pada kegiatan remedial pembelajaran ulang. Jadi kalau pengayaan tidak perlu. Kalau ini remedial pembelajaran ulang.
Melakukan refleksi atas pembelajaran bilangan yang telah dilakukan kemarin. Tindak lanjut, ada 2. Tindak lanjut hasil pembelajaran dan tindak lanjut proses pembelajaran. Kalau di sini adalah hasil pembelajaran. Itu hanya 2, remedial dan pengayaan. Kalau refleksi itu proses pembelajaran. Jadi jawaban C tidak di sini hasil belajar, tidak proses belajar. Yang D, menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran pada materi selanjutnya. Kalau menganalisis penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran untuk materi selanjutnya, ini juga pada proses pembelajaran, tidak hasil belajar. Hasil belajar itu hanya 2, Bu, tindak lanjutnya Bapak Ibu. Hanya memberikan remedial dan memberikan pengayaan. Jangan terkecoh. Jadi, kalau nilainya itu mencapai KKM tapi predikatnya cukup, berarti kita tetap melakukan pengayaan. Karena deskripsi evaluasi tersebut menunjukkan adanya keterampilan peserta didik yang kurang tercapai. Seperti itu. Nomor 2. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran, menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian, ini yang saya maksud tadi. Ciri alat penilaian pasti menggunakan kata lembar, menggunakan rubrik, itu alat penilaian. Jadi alat penilaian sikap yang sesuai adalah mana Bapak Ibu? C. C, ya langsung dijawab C, benar. Lembar observasi. Pengamatan perilaku instrumennya, wawancara caranya, portofolio keterampilan, tes tentang sikap jujur, ini juga cara yang digunakan. Alatnya apa? Lembar observasi atau rubrik observasi. Rubrik sikap siswa atau lembar observasi, seperti itu. Bisa dipahami, Bu, alat penilaian instrumen atau jenis penilaian? Bisa. Bisa. Kalau kaitannya alat penilaian, pasti kalau tidak menggunakan kata lembar, menggunakan kata rubrik. Seperti itu. Nomor 23. Salah satu kompetensi dasar KD di kelas 4 SD yaitu 3.7. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Menganalisis. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Usman menganalisis. Pengetahuan. Evaluasi yang digunakan Pak Usman untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOT pada peserta didik berupa tes apa? Iya, pengetahuan. Instrumennya tes tertulis atau tes lisan. Alat evaluasinya apa? Menggunakan jenis yang mana, Bu? Diingat tadi kalau HOT berarti harus sebab akibat. Biasanya menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Kalau lisan hanya tentang fungsi lensa mata tidak HOT karena untuk mengetahui pemahaman anak saja, anak paham, tidak HOT. Praktek demonstrasi salah. Di sini menganalisis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tertulis benar, menyebutkan, tetapi menyebutkan itu untuk
apa? Mengingat. Jadi tidak hot C1. Menjodohkan itu memahami atau mengingat C1, C2. Yang tepat adalah yang E. Menggunakan kata bagaimana, membutuhkan pemecahan masalah, yaitu lisan tentang bagaimana cara sampai cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Jawabannya yang I. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Kita lanjut ke nomor 24. Bu, tanya Bu. Ya, iya Bu. Itu yang memahami tadi ya Bu? Yang mana? Yang soal nomor 23 tadi. Ya. Menganalisis itu kan C4 nggih? Nggih, C4. C4 itu pengetahuan. Itu tidak harus berupa tertulis ya Bu? Kalau menganalisis itu tidak harus, kalau berupa tes kan untuk pengetahuan tes itu ada tes tertulis, ada tes lisan, Ibu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada tes itu harus tertulis, tidak. Tes itu juga harus ada yang lisan. Yang penting apa? Yang penting soal yang diberikan. Kalau tertulis tapi soalnya itu mudah untuk dijawab, tidak membutuhkan pemecahan masalah ketika siswa mengerjakan soal tersebut, langsung bisa, jawabannya singkat, isian singkat, hanya untuk mengukur pemahaman saja. Karena pemahaman itu C2, berarti soal tersebut masuk pada level LOS, level yang mudah. Sedangkan menganalisis walaupun itu tesnya lisan, tetapi dapat mengukur pemahaman anak untuk memecahkan masalah, ditandai dengan kata tanya mengapa dan bagaimana, mampu mengaktifkan kemampuan berpikir tingkat tinggi anak, maka soal tersebut termasuk soal hot untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti kita harus jeli sekali ya Bu? Iya, harus jeli sekali Bu. Dilihat kata-kata kuncinya Bu harus dipahami. Soal hot itu harus soal yang membutuhkan pemecahan masalah. Yang diingat mudahnya bagaimana? Soalnya sulit. Soalnya menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, membutuhkan sebab, akibat. Oke. Terima kasih Bu Putri. Iya Bu. Dilanjutkan soal nomor 24. Dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin, melakukan penilaian harian, formatif, dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan penilaian apa? Kita ingat, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang utuh, agar terlihat semua, dapat menilai semua, guru harus melakukan penilaian holistik, autentik, sesuai dengan apa yang dinilai, dan holistik yaitu secara menyeluruh. Seperti penilaian yang sudah Bapak Ibu uraikan di RPP saat PPL 1, PPL 2 kemarin. Penilaiannya harus mencakup berapa dimensi, Bu? Kalau holistik menyebut 3. Kira-kira di penilaiannya di RPP itu penilaiannya 3 komponen itu apa saja? 3 pengetahuan, keterampilan. 3 keterampilan. Ya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau
atau penilaian 3 di RPP ini, sikap ini adalah afektif, kognitif, dan keterampilannya adalah psikomotor. Jadi jawabannya yang mana jika harus melakukan penilaian holistik autentik secara menyeluruh, Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Ya, B. Sekarang nomor 25. Pak Adi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Wollengwitz. Wollengwitz itu seluruh keterampilan berbahasa, atau setidaknya Pak Adi harus mengajarkan beberapa keterampilan berbahasa dalam proses pembelajarannya. Wollengwitz pembelajaran berbahasa kaitannya 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai anak didik kita. Apa saja Bapak Ibu diingat? Ada membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Kira-kira mana pilihan jawaban ini langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi untuk dapat mengajarkan atau menerapkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak? Kalau A, mempersiapkan video interaktif cerita anak lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. Ini hanya mempersiapkan CD dan membagikan kepada siswa. Apakah mengaktifkan 4 keterampilan ini? Tidak. Ya. Yang B, menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet. Lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Kalau di sini apakah sudah ada beberapa keterampilan yang diajarkan? Mengakses cerita anak di internet. Siswa disuruh membuat cerita, menulis, ya, menulis, hanya satu menulis. Kita analisis tuh, nanti dipilih yang paling baik. Ini menulis. Yang C, mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. Mengevaluasi, benar atau tidak? Mengajarkan keterampilan bisa? Tidak. D, menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai materi pada 3 jenis mata pelajaran yang berbeda. Ada kaitannya dengan Wollengwitz? Tidak. Ya. E, menugasi siswa membaca komik digital. Membaca. Ada. Lalu siswa diminta menulis cerita. Ya, menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Iya. Berarti iya. Iya. Jawaban E daripada jawaban E, mengajarkan 2 keterampilan berbahasa, membaca dan menulis. Yang B mengajarkan tentang menulis. Nomor 26. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SDN Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Antara lain, 78% siswa nilainya di bawah KKM, banyak yang tidak tuntas. Semua peserta didiknya diam, Bapak Ibu, ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru. Tetapi nyatanya ujian hariannya sangat rendah ketuntasan. Bahkan siswanya tidak aktif, jadi siswanya itu tidak aktif dalam pembelajaran.
Siswanya diam, dikira diam itu memahami pelajaran, tetapi diamnya anak itu malah tidak paham tentang materi yang diajarkan. Mengetahui masalah tersebut, nilainya yang rendah, anaknya itu diam, dikira memahami materi, tapi ternyata anak tersebut tidak memahami materi. Anaknya juga tidak aktif, tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni menggunakan apa? Apakah banyak gambar, film, penilaian non-tes, model think, pair, share, think, berpikir, pairing, berpasangan, sharing, berbagi. Jadi ada kalau TPS model pembelajaran kooperatif, membentuk kelompok kecil, biasanya TPS itu dua anak itu pertama anak tersebut mulai berpikir. Pairing, ketika pairing berpasangan, mereka saling berdiskusi, berkomunikasi, menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diberikan guru pada saat tahapan think, berpikir, dan pada tahapan sharing. Guru meminta dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi ketika pairing, ketika berpasangan, itu untuk mengatasi permasalahan kalau menggunakan model TPS, think, pair, sharing, thinking, pairing, sharing. Kalau sosiodrama itu seperti kemarin, kalau ingin mengajarkan sebuah materi atau untuk memahami sebuah cerita, anak memiliki peran masing-masing, anak memerankan tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Nanti kita bersama-sama menganalisisnya tentang apa yang diperankan tokoh, nilai apa yang dapat diperoleh gitu. Kira-kira cocok yang mana Bapak Ibu? Kalau anaknya tidak aktif agar jadi aktif, tidak paham jadi paham, diam jadi mau bersosialisasi, bekerja sama, kolaborasi. Sosiodrama. Sosiodrama D atau TPS? Ya. TPS. Jadi lebih baik yang TPS, model think, pair, share, thinking, pair, sharing. Ini untuk mengatasi anak kaitannya dengan pemahaman materi. Kalau anak berdiskusi tadi memperoleh pengetahuan baru dari temannya, maka yang semula tidak tahu menjadi tahu. Kalau sosiodrama itu lebih tepatnya digunakan untuk melihat reka adegan dari sebuah cerita, dari anak mempelajari tentang hanya cerita-cerita saja, akan lebih memahami jika dilakukan sosiodrama, lebih memahami materinya. Jadi jawabannya D. Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali, akan melakukan tindakan dengan menggunakan media gambar seri di kelas. Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Made, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah, kita ingat dulu, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban dari rumusan masalah. Hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban dari rumusan masalah yang dibuat. Hipotesis itu berisi tentang solusi. Solusinya biasanya kalau di rumusan masalah menggunakan kata meningkatkan, karena ini jawaban maka menggunakan kata peningkatan. Ya, peningkatan. Solusinya itu apa? Solusinya itu variabel X. Variabel X. Peningkatan. Masalah yang ditingkatkan berarti ini masalah yang ditingkatkan.
itu variabel Y yang dipengaruhi. Jadi, susunan hipotesis, kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami adalah hipotesis itu biasanya menggunakan kata penerapan, penggunaan, pemanfaatan, peningkatan, tetap seperti judul PTK, tetapi itu ada variabel X berupa solusi, ada kata meningkatkannya, dan ada variabel Y berupa hal yang ditingkatkan. Tetap harus ada subjek penelitian. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Harus lengkap. Yang A, tidak dapat meningkatkan. Harus dapat meningkatkan. Dugaan sementara. Rumusan masalahnya, jawaban rumusan masalah harus dapat meningkatkan. Ini berarti salah. Media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. Tidak. Susunannya tidak seperti ini. Subjeknya di belakang. Harus ada kata peningkatan, pemanfaatan, penerapan, variasi. Ini juga salah langsung. Pemanfaatan media gambar seri yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia? Ini tidak berupa kalimat tanya, tetapi jawaban dari rumusan masalah. Di sini juga tidak menggunakan subjek penelitian. Penggunaan media gambar seri. Ada penggunaan media gambar seri variabel X secara berpasangan dapat meningkatkan betul kemampuan menulis variabel Y karangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 subjek penelitian. Jadi jawabannya adalah E. Ya, tepat sekali. E. Nomor 28. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumusan indikator penunjang yang sesuai dengan KD tersebut adalah di sini menjelaskan perbandingan. Menjelaskan perbandingan. Harusnya apa Bapak Ibu? Dua besaran yang berbeda. Apa? Menjelaskan, memahami, berarti yang mana? Apakah menghitung, membandingkan, mendefinisikan, menentukan, atau membandingkan? Membandingkan. Membandingkan, menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Dilihat dulu Bu, menjelaskan. Maksudnya mendefinisikan. Iya, tepat sekali Bu. Mendefinisikan perbandingan dua besaran yang berbeda apa? Kecepatan berdasarkan waktu dan jarak. Dilihat ini Bu. Menjelaskan berarti samanya dengan apa? Mendefinisikan. Nomor 29. Pak Untung adalah guru kelas 6 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 4.5, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengembangkan indikator salah satu rumusan indikator yang tepat untuk KD tersebut adalah mengubah teks puisi ke dalam teks prosa. Sebelum mengubah teks puisi ke dalam teks prosa, indikatornya, uraian indikatornya, itu yang tepat apa? Apakah menyebutkan, mengamati, menjelaskan, menyebutkan, atau menilai isi dan makna puisi? Ketika akan mengubah, agar anak dapat mengubah teks puisi ke dalam teks prosa, yang E, Bu, betul. Yang E, yaitu menilai isi dan makna puisi. Ya, tepat sekali, Bu. Jawabannya sebelum
anak bisa mengubah teks puisi, anak harus dapat menilai isi dan makna puisi terlebih dahulu. Nomor 30. Dalam RPP yang disusun oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Ini indikatornya ini, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah harus bagaimana cara anak agar dapat membedakan gaya dorong dan gaya tarik itu, peserta didik harus melakukan apa? Yang A. Yang A, coba. Melakukan demonstrasi tentang gaya ya, melakukan demonstrasi tentang gaya untuk dapat membedakan gaya dorong dan gaya tarik ya. Kalau hanya mengamati video pembelajaran, maka mereka tidak dapat membedakan secara lebih bermakna karena ini SD, harus secara konkret nyata. Tanya jawab tidak, memberi tugas tidak, melakukan simulasi tentang gaya. Kalau simulasi gurunya yang aktif terlibat, kalau demonstrasi anaknya yang aktif terlibat ya. Alhamdulillah sudah 30 soal selesai untuk kita jawab bersama-sama dan kita selesaikan bersama-sama di malam hari ini. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bu, mau tanya. Iya, Bu. Tetapi ini bukan masalah yang soal ini. Saya lebih fokus ke yang soal UP nanti yang studi kasus itu uraian ya, Bu? Iya, studi kasus itu nanti yang uraian yang menjawab guru pamong dan dosennya, Bu, yang untuk UP. Kalau yang untuk UKIN, studi kasusnya Bapak Ibu nanti yang mengirimkan. Oh, gitu. Ya, jadi tidak ada Bapak Ibu mengerjakan uraian. Bapak Ibu hanya mengerjakan SJT dan PCK-nya saja. SJT-nya 10 soal, PCK-nya 50 soal kalau di kisi-kisinya. Tidak ada profesional ya, Bu? Di uraiannya tidak ada, Bu. Kalau di uraiannya, di kisi-kisi yang baru, di uraiannya belum ada. Mungkin seperti tadi, bentuk profesionalnya dimasukkan ke dalam soal, dalam penentuan materi. Misalnya, cara mencapai indikator ini harus seperti apa? Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arum. Hanya pedagogiknya saja mungkin harus kita kuatkan. Monggo Bu Suci. Silahkan Bu Suci Umi Hanifah. Silahkan Bu Umi. Bu Suci, jika ingin bertanya. Tidak? Ya. Jika tidak ada yang bertanya, sekian kegiatan belajar bersama kita di malam hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua dan materi yang kita pelajari bersama di malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk Bapak Ibu semua menghadapi tes UP PPG di bulan Desember besok. Sukses semua, amin. Sukses semua untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bu Putri. Iya Bu. Ya, sukses untuk Bapak Ibu semua dan sukses juga untuk persiapan UKIN Bapak Ibu semua. Izin saya untuk stop presentasi di malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai, waktu saya serahkan kepada Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Putri, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah semangat tadi dan aktif dalam
kegiatan belajar bersama kita malam hari ini. Dan itu tadi juga ada beberapa pertanyaan mengenai nanti pelaksanaan UP ya Bapak Ibu. Ya, secara garis besar kita sudah mempunyai atau sudah terang bahwa pelaksanaannya nanti adalah yang model terbaru. Jadi perlu kita persiapkan yang benar-benar siap. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, demikian terima kasih untuk pertemuan kelima. Itu nanti akan kami rencanakan hari Senin Bapak Ibu, karena minggu depan adalah minggu yang terakhir. Jadi nanti 3 pertemuan. Nanti Senin, Rabu, dan Jumat itu rencana. Nanti mungkin tapi bisa berubah-ubah, dan selengkapnya nanti akan saya sampaikan di grup WA gitu saja ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, selamat beristirahat dan salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.